Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati washabihi wa jami'il ulama wal awliya wassalihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa khususan ila roh al-imam Abdullah bin Abdurrahman wa fadal wa jami' syurahil muqaddimah wal muhassyin wal syuruh wa masyayikhihim wa talmidatihim al-akhidin anhum wa jami'il ulama wal awliya wassalihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya dzil baldah wa ulama yuslahaiha wa man amara hadriba sabiqan rahiqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaslimul jannah wa yad'u alaina wa ala ahbabina wal muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa binatil faraj al ajil muslimin wa biniyati salah ahli bait ajmain wa ala man wa salafus salih minan niyat wa ala kulli niyat salihah jami'al khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Fafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina bi ilmi sairis salihin fitarani amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah fi bab zakah ila qaulihi wal amiluna 'alaiha. Masih membahas tentang mustahiquz zakah. Mustahiquz zakah ada berapa? Ada 8 yang disebutkan di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqat lil fuqara wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Terus fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 ya. Jadi 8 kelompok penerima zakat. Tidak boleh diberikan ke selain 8 itu. Ya, tidak boleh ke selain 8. Yang 4 sudah kita jelaskan, fuqara, masakin, kemudian ibnu sabil dan gharimin ya. Itu semua sudah jelaskan macam-macamnya sudah. Sekarang masuk yang kelima, wal amiluna 'alaiha ay ala zakah. Termasuk yang berhak menerima zakat adalah amil atas zakat, petugas zakat. Tapi petugas yang dimaksud di sini petugas resmi yang diangkat oleh pemerintah yang berwenang. Makanya di sarahnya dikatakan aiman nasobahul imam li akhdhiz zakawat. Jadi orang yang nasobah diangkat ya, mengangkat. Nasobah itu mengangkat. Orang yang diangkat oleh imam, pemerintah, imam itu maksudnya pemimpin tertinggi seperti presiden, raja, ya. Pemimpin tertinggi. Tapi intinya diangkat oleh pihak yang berwenang. Kalau di Indonesia, amil ini anggota Basnas. Ya, anggota Basnas. Jadi itu yang resmi diangkat oleh pemerintah. Adapun yang lain, kalau dia mengajukan pengangkatan kepada pemerintah, hanya dikasih SK, ya, surat keterangan pengangkatan, maka masuk. Adapun tidak mendapatkan SK dari pemerintah, maka bukan ambil zakat. Baik dibentuk oleh ormas, ya, dibentuk oleh takmir, dibentuk oleh misalnya organisasi pemuda, dibentuk misalnya oleh ibu-ibu PKK, ya, dibentuk oleh misalnya emak-emak sosialita, misalnya ya, dibentuk oleh RT RW, kepala desa pemerintah, tapi dia bukan haknya untuk ngurusi zakat, bukan urusannya dia, tidak berwenang. Misalnya dibentuk oleh madrasah, pondok pesantren, itu bukan amil yang dimaksud dalam bab ini. Sehingga mereka kalau mengatasnamakan amil, terus nari zakat, menyalurkan zakat, boleh. Tapi statusnya bukan amil, melainkan wakil. Wakilnya siapa? Wakilnya orang-orang yang zakat. Bukan wakilnya penerima. Wakilnya orang-orang zakat. Jelas ya? Jadi orang-orang kepanitiaan yang ngurusi zakat, mengatasnamakan amil, tapi tidak diangkat oleh pemerintah yang berwenang, maka dia statusnya bukan amil, melainkan wakil. Paham ya? Karena wakil tidak boleh ngambil jatah zakat atas nama amil. Amil yang dimaksud di sini khusus yang diangkat oleh pemerintah untuk Indonesia, Basnas. Ya, Basnas. Atau bentukan-bentukan selain Basnas, tapi yang kasih SK, mendapatkan SK pengangkatan resmi sebagai petugas zakat dari pemerintah. Tahun-tahun terakhir ini
ada masjid-masjid itu bentuk panitia biasanya, ya kan kalau Ramadan bentuk panitia zakat ya, itu biasanya didaftarkan ke Basnas atas nama UPZ, Unit Pengepul Zakat, di SK oleh Basnas. Lah kalau di SK resmi oleh, jadi masjid bentuk apa? Bentuk panitia, kemudian nama-nama panitia ini didaftarkan ke Basnas untuk dikasih SK pengangkatannya. Nah, kalau sudah di SK kasih pengangkatan oleh pemerintah, masuk ini amil. Kalau enggak, maka tidak masuk sebagai amil. Wadah ya? Nah, jadi amil itu adalah orang yang resmi diangkat oleh pemerintah untuk menjadi petugas zakat. Petugas bagian apa? Bagian apapun. Bagian misalnya data. Siapa saja yang berkewajiban zakat. Bagian data, siapa yang berhak menerima zakat. Bagian nakar, nimbang, bungkus, nganterkan, narii, ya. Bagian transportasi, humas, macam-macam. Pokok intinya yang terlibat ngurusi zakat dan mendapatkan pengangkatan resmi dari pemerintah yang berwenang, itu yang dimaksud amil yang berhak menerima zakat. Itu catatannya satu. Kedua, catatannya syaratnya dia tidak mendapatkan gaji dari negara. Amil tersebut tidak digaji oleh negara. Kalau sudah digaji oleh negara, tidak berhak ngambil zakat. Paham ya? Jadi amil yang berhak menerima zakat atas nama amil ini jika diangkat oleh pemerintah. Kedua, tidak digaji oleh negara. Tidak ada ujroh dari Baitul Mal negara, kas negara. Nah ini apa? Amil zakat. Adapun bentukan masjid, madrasah, pondok pesantren, ormas, RT, RW dan yang lain-lain itu bukan amil zakat. Kecuali jika didaftarkan sebagai UPZ misalnya unit pengepul zakat sehingga di SK resmi oleh Basnas masuk. Kalau enggak maka bukan. Statusnya apa? Wakil, bukan amil. Wakil enggak berhak menerima zakat. Udah selesai nih, nomor 5. Sekarang nomor 6. Termasuk yang berhak menerima zakat adalah wal mu'allafatu qulubuhum. Para mu'allaf. Mu'allaf itu yang disenengkan hatinya. Orang-orang yang hatinya itu disenengkan, diakrabkan. Siapa yang dimaksud mu'allaf ini? Mu'allaf ini du'afa unniyah fil Islam. Ada 2 kalau yang disebutkan di matan. Hakikatnya ada 4. Aslinya mu'allaf itu modelnya ada 4 yang berhak menerima zakat. Yang disebutkan di matan 2. Karena yang 2 lain ada yang masuk gharim, apa? Ada yang masuk apa? Amil, ada yang masuk sabilillah nanti. Nah, jadi mu'alaf yang dimaksud pertama du'afa unniyah fil Islam. Orang kafir masuk Islam, tapi Islamnya masih lemah. Tidak akrab dengan sesama muslim. Jadi masih terasa asing di tengah-tengah komunitas muslim, masih terasa asing karena muslim baru. Masih terasa asing, dia tidak akrab dengan muslim. Dizakati biar akrab dengan muslim. Jadi nggak bisa akrab dengan muslim. Kurang apa ya? Kurang nyaman kumpul dengan sesama muslim ini, kurang nyaman. Dizakati biar akrab. Atau bukan ke muslimnya, ke akidahnya. Akidahnya masih gampang goyah, ya. Nggak terlalu kuat. Akidahnya nggak terlalu kuat, dizakati biar menjadi kuat. Ini yang pertama. Jadi sudah masuk Islam, tapi du'afa unniyah fil Islam. Jadi niatnya kepada Islam lemah atau kepada ahlul Islam, bukan kepada Islamnya, tapi kepada ahlul Islam, kepada muslimin. Itu masih ya itu tidak akrab. Ya, merasa tidak nyaman kumpul dengan sesama muslim atau kepada Islamnya. Nah, ini berhak menerima zakat ini. Yang dikatakan mu'alaf yaitu kalau mu'alaf imannya lebih kuat daripada kita yang iman sudah dari leluhur sudah muslim, alhamdulillah. Tapi banyak imannya lemah ya. Ini banyak mu'alaf baru masuk Islam tapi imannya kuat, dengar adzan langsung ke masjid nunggu jamaah. Sebelum adzan itu sudah siap wudhu, pakainya rapi bersih. Banyak kayak gitu itu mu'alaf kayak gitu. Al-Fakir tahu ada seorang mu'alaf sejak masuk Islam begitu adzan sholat sudah. Ya, begitu adzan dia sholat. Jadi nggak pernah nunda-nunda sholat. Langsung awal waktu terus sholat. Sebelum adzan itu sudah wudhu. Sesibuk apapun dia masak, dengar adzan berhenti masaknya, langsung sholat.
Nah, kita kadang-kadang teledor urusan sholat. Nah, muslimin sekarang ini banyak yang sebenarnya hakikatnya mu'alaf. Makanya sering kan beliau menyebutkan sekarang ini zaman mu'alaf. Kok mu'alaf sih? Dulu dia dari bapaknya, ibunya, kakek neneknya terus ke atas muslim semua. Iya, kelakuannya seperti mu'alaf ya. Kelakuannya seperti mu'alaf. Banyak orang yang baru masuk Islam justru imannya qawi. Nah, jadi intinya yang dimaksud mu'alaf yang berani zakat ini siapa? Orang yang dulunya kafir, masuk Islam, tapi sudah masuk Islam, tapi masih lemah Islamnya atau tidak terjadi keakraban dengan sesama muslim, merasa asing, nggak bisa dekat, merasa nggak nyaman dengan sesama muslim. Nah ini dikasih zakat biar kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, syarifun. Syarifun di sini muslim. Syarif ini tokoh. Ya, syarif yang dimaksud di sini tokoh. Syarifun ay muslimun. Ada embel-embel muslim. Ya. Fi qaumihi. Jadi tokoh di kaumnya. Muslim sudah. Yutawaqqa'u. Diharapkan. Bi'ita'ihi. Dengan dia dikasih. Apa? Islamu nudhara'ihi. Islamnya kaumnya. Islamnya temannya. Jadi ada tokoh. Dulunya kafir. Dia sekarang sudah masuk Islam. Dia tokoh di masyarakatnya. Walaupun di tengah-tengah orang kafir itu dia dihormati tokoh. Lah, ini sebenarnya Islamnya kuat. Baru masuk Islam tapi Islamnya kuat. Cuma, kalau dia nanti dikasih zakat, muslimin ngasih zakat ke dia, orang-orang kafir akan tertarik untuk masuk Islam. Orang-orang kafir akan tertarik masuk Islam. Kasih. Walaupun Islamnya sudah kuat. Kalau yang pertama tadi itu Islamnya lemah. Walaupun bukan tokohnya. Walaupun bukan tokoh, orang biasa. Undangan hadir, tidak hadir, tidak ada yang nanya ya. Gitu. Hadir dikira bukan undangan, tidak hadir, tidak ada yang nanya ya. Orang biasa, tapi Islamnya masih lemah. Baru masuk Islam, kasih. Biar seneng, biar kuat ya. Yang kedua ini tidak tokoh ini. Itu. Ini tokoh. Hatta nggak diundang, hadir orang-orang seneng. Kalau tidak hadir ditanyakan ya. Ini seorang tokoh. Islamnya sudah kuat, tapi dia tokoh di kaumnya. Kalau nanti dikasih zakat, diharapkan kaumnya itu ikut masuk Islam. Tertarik untuk masuk Islam, walaupun alasannya dunia, tidak apa-apa, yang penting Islam dulu. Ikhlas nanti dulu ya. Yang penting kita itu semangat amal dulu. Makanya orang-orang awam yang males amal itu jangan diceramai ikhlas. Nanti dulu, biar amal dulu. Lah kalau mereka sudah seneng amal, baru dilatih untuk ikhlas. Belum apa-apa bahas ikhlas. Waduh, cek soroi, tak sholat wis, tak sodako, ndak ini, ndak itu, salah. Gara-gara yang ceramah salah. Lah ceramah ke orang awam. Orang awam itu mau ibadah, alhamdulillah. Dijelaskan ikhlas seperti di Ihya. Ikhlas seperti itu hatta santri sekarang nggak layak diomongin dengan itu. Itu orang-orang yang hobi amal itu sudah mendarah daging. Hatta sakit parah tetap amal. Itu diomongi ikhlas yang ada di Ihya. Lah orang awam diomongi ikhlas model kayak gitu. Enggak. Orang awam itu semangati amal. Enggak apa-apa mereka disemangati baca waqiah. Tokonya cek laris, enggak apa-apa. Marot itu ya. Sholat duha. Biar dagangannya laris. Biar ini, biar itu, biar lancar usahanya. Tidak apa-apa, orang awam yang penting senang ibadah dulu. Lah nanti kalau sudah senang, baru diajar ikhlas. Loh, kenapa beliau sering menyampaikan, jangan baca waqiah karena biar rezekinya lancar. Bisa ngurangi pahala ya. Itu disampaikan kepada orang yang sudah setiap hari istiqomah baca waqiah. Yang sudah setiap hari istiqomah duha. Diomongi itu, biar niatnya lillahi ta'ala, bukan niat kiriman cek tidak telat. Ya. Nah, itu kalau yang setiap hari sudah istiqomah. Kalau orang awam tidak apa-apa, baca waqiah, kepingin dagangannya laris, tidak apa-apa. Yang penting mereka mau baca waqiah dulu. Kalau kayak gitu tidak baca Quran sama sekali. Ya, lah begitu. Ada level-levelnya lah. Jadi nyampaikan ilmu itu ya lihat-lihat yang diomongi siapa. Tidak semua ilmu itu disampaikan. Lihat-lihat. Karena kita kan menyampaikan ilmu tujuannya memberikan manfaat. Bukan pameran ilmu seperti binaraga, pameran otot gitu ya. Gitu. Kalau cuman ceramah, ngajar, mamerkan ilmunya, ndak ngurus yang diomong ini pas apa ndak, sesuai apa ndak, yang penting nyampaikan pengetahuannya.
ini aslinya binaragawan, salah mondok. Ya. Bakatnya jadi binaragawan, tapi keliru masuk lembaga ya, itu mondok tadi. Akhirnya setelah dapat ilmu, ya itu Ustadz binaragawan ya, itu mamerkan ilmunya yang pentingnya, walaupun nggak terjangkau oleh pendengar. Paham ya? Nah, jadi yang kedua ini seorang tokoh muslim, imannya sudah kuat mungkin, walaupun sudah kuat, tapi kalau dikasih zakat, membuat masyarakat yang menjadi penggemarnya dia itu tertarik. Nggak apa-apa, dikasih apa, walaupun perempuan ini, nggak harus laki-laki, walaupun perempuan. Public figure istilahnya ya, public figure. Kalau dikasih zakat, membuat orang lain tertarik. Membuat orang tertarik. Nah, ini juga apa? Juga berhak diterima zakat atas nama apa? Mu'allaf. Lah ada yang ketiga dan keempat, tidak disebutkan di matan. Di sarahnya disebutkan. Mu'allaf yang model ketiga adalah muslimun yuqatilu au yukhawwifu mani'iz zakah hatta yahmilaha ilal imam. Seorang muslim, asli muslim, bukan baru masuk Islam, bukan Islamnya lemah, yang dia memerangi atau membuat orang yang nggak mau zakat jadi mau zakat, menakut-nakuti ya. Jadi orang nggak mau zakat kan diperangi, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, diperangi. Lah ini yang memerangi siapa? Pemerintah. Lah kalau misal daerahnya jauh dari markas tentara, kalau pemerintah ngirimkan tentara, biayanya besar. Lah ini di pelosok ada seseorang yang berani memerangi orang-orang nggak mau zakat itu. Jadi berani maksa, ayo zakat. Nggak zakat, bacoki satu-satu. Misalnya ya, itu nakut-nakuti orang yang nggak mau zakat. Lah ini berhak dikasih zakat atas nama apa? Mu'allaf. Gitu, atas nama mu'allaf. Cuma tidak disebutkan oleh matan karena apa? Sebenarnya ini ya mirip dengan amil ya kan? Mirip dengan amil walaupun tidak diangkat oleh pemerintah, tapi mirip dengan amil. Termasuk itu yang nomor 3. Yang nomor 4, man yuqatil man yalihi minal kufar wal bughoh. Itu. Ini yang keempat, orang yang memerangi orang-orang kafir harbi yang ada di sekitarnya, daerah sekitarnya, di perbatasan misalnya. Indonesia misalnya perbatasan dengan negara yang kafir itu misalnya di kawasan perbatasan dengan Papua Nugini misalnya ya. Nah, ini kafir harbi misalnya, tidak ada perjanjian damai dengan mereka. Nah, ini di perbatasan. Nah, si muslim ini menyerang kafir ini. Pemerintah kalau nyerang ke sana, lumayan biayanya gede ya. Ngirim pasukan ke sana, biayanya mahal. Lah ada orang di sekitar itu, daerah perbatasan muslim, memerangi mereka. Memerangi orang-orang kafir atau memerangi pemberontak. Pemberontak itu diperangi juga. Dikasih pemahaman dulu, kalau tetap saja maka diperangi. Lah, yang memerangi pemerintah, tapi pemerintah ngirim pasukan kan biaya besar. Kalau misalnya di daerah itu, yang ada pemberontak itu, atau ada kafir harbi, ada muslim di situ yang memerangi mereka. Imam boleh ngasih zakat atas nama mu'allaf. Tapi nggak disebutkan di muqaddimah karena ini mirip dengan sabilillah. Wah deh ya? Nah, udah. Ini mu'allaf qulubuhum. Yang nomor berapa ini? Nomor 6. Yang berhak lima zakat. Yang ketujuh, dari mana? Hammam. Lama sekali. Wal ghuzah al mutatawwi'un. Ghuzah jamak ghazin. Ya, ghazin. Orang-orang yang berperang. Al mutatawwi'un, yang sukarela. Artinya tidak digaji negara. Kalau TNI kan digaji oleh negara, ya memang untuk jaga negara, jaga keamanan negara. Jadi ketika mereka perang, ya mereka perangnya digaji. Nah, ini enggak pasukan sukarela. Ini apa? Dikasih zakat. Dikasih zakat. Nah, jadi al-ghuzah, orang yang berperang sukarela, ini juga termasuk yang berhak menerima zakat. Al-ghuzah al-mutatawwi'. Adapun TNI yang memang dibayar oleh negara, tidak berhak mereka menerima zakat atas nama sabilillah. Ini yang dimaksud sabilillah, al-ghuzah al-mutatawwi'un. Ini sabilillah. Ini yang nomor 7. Adapun masjid, pembangunan madrasah, pembangunan jembatan, kemaslahatan umum untuk masyarakat, pembetulan jalan,
membuat akses penghubung antara satu kampung dengan kampung lainnya ya. Dan yang bangun rumah sakit, bangun pesantren, apa bisa atas nama sabilillah? Nggak bisa. Secara lughatan iya, sabilillah itu mencakup apapun yang membela agama Allah. Tapi dalam istilah bab zakat enggak. Yang dimaksud sabilillah khusus. Istilah ini ya, istilah khusus. Loh sabilillah kan yang penting menguatkan agama Allah. Ini pesantren menguatkan agama Allah, madrasah diniyah menguatkan agama Allah. Bangun masjid ini kan menguatkan agama Allah. Sahih, lughatan begitu. Tapi di sini sabilillah ini istilah khusus, ya. Sudah ada maknanya berdasar dalil. Sabilillah yang dimaksud di sini khusus pasukan perang sukarela. Itu yang berhak menerima zakat atas nama sabilillah. Adapun yang lain-lain itu enggak berhak. Jadi enggak boleh zakat diarahkan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola, madrasah, pondok pesantren, bangun rumah sakit, enggak boleh zakat dibuat untuk itu. Wadah ya? Enggak boleh. Nyumbang pondok enggak boleh. Loh kalau kepingin dialihkan ke sana, ya maka salah satu pengurus utango buat bayar pondok, buat biayai pembangunan pondok utango. Setelah utang nerima zakat atas nama orang punya utang. Tidak boleh langsung zakat diberikan kepada pondok atas nama sabilillah. Atas nama kepada masjid atas nama sabilillah. Untuk bangun madrasah atas nama sabilillah. Tidak sah. Kalau kepingin bisa ke sana, pengurusnya atau panitianya utang pribadinya dia ya, utang untuk pembangunan masjid, utang dia yang utang atas nama dia ya, utang untuk bangun masjid, utang untuk bangun madrasah, utang untuk bangun apa saja yang maslahat, yang bukan maksiat. Habis itu dia nerima zakat atas nama atas nama orang punya utang dengan tafsir yang kemarin. Kan ada orang punya utang itu yang boleh nerima zakat walaupun kaya, ada yang nggak boleh jika punya uang, ada yang nggak boleh selama dia punya harta baik uang ataupun asetnya, dengan tafsir kemarin itu. Wadah ya. Wal mukatabuna yang terakhir nomor 8. Wal mukatabuna kitabatan sahihatan. Budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Seorang budak yang melakukan akad dengan sayyidnya untuk bayar cicilan badannya. Misal ada Zaid ngomong ke sayyidnya, Sayyid, saya kepingin merdeka dan saya siap kerja, bayar uang 10 juta, tak cicil selama 10 bulan, per bulannya 1 juta. Gimana? Oke, setuju. Sayyidnya setuju. Nah, budak ini akhirnya nanti kerja untuk bayar cicilan, bukan cicilan motor, cicilan badannya. Cicilan badan biar merdeka. Lah ini boleh dibantu dengan zakat. Untuk apa? Untuk bayar cicilan. Boleh. Nah ini asalkan kitabahnya sahihah. Akad kitabahnya sah. Nanti insya Allah di bab kitabah, Yaqutun Nafis, kalau nantinya nyampe bab itik, akan diterangkan syarat-syaratnya seperti apa ya. Yang memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh menerima zakat. Yang boleh menerima zakat kalau kitabahnya sahihah. Sudah selesai semua pembahasan mustahiquz zakah, fuqara, masakin, ini paling panjang penjelasannya sampai 2 pertemuan ya. Kemudian gharimin dan ibnus sabil, kemudian tadi amil, mu'allaf qulubuhum, kemudian huzam mutatawiyun artinya sabilillah ya, dan al-mukatabun. Dari sini kita paham zakat hanya ke sini, tidak boleh ke yang lain. Tidak boleh yang lain. Kemudian di sarahnya itu setelah bahas mukatabun kitabah sahihah, di situ disebutkan syarat-syarat orang yang berhak menerima zakat. Jadi ketika orang itu sudah masuk kategori 8 tadi itu, bukan berarti dia mesti berhak menerima zakat. Ada syaratnya yang harus dipenuhi ya. Apa syaratnya itu? Wa syaraitu akhidiz zakah min hadil asnaf. Jadi syarat 8 kelompok itu boleh menerima zakat. Yang pertama al-hurriyah al-kamilah, harus orang merdeka. Kalau budak tidak boleh menerima zakat, kecuali budak mukatab yang kitabatan sahihah. Itu satu. Kedua, Islam. Yang menerima zakat itu khusus orang Islam. Tidak boleh zakat dialokasikan kepada orang kafir. Walaupun kalau tidak makan mati misalnya. Seperti korban bencana Sumatera misalnya ya.
ada orang kafir mau dikasih, tak boleh. Dari zakat tak boleh. Kalau sodako atau ke orang kafir, ya hibah ke orang kafir tak apa-apa. Tapi kalau zakat tidak diperbolehkan, harus muslim. Makanya tadi mu'alaf itu orang yang sudah masuk Islam tapi imannya lemah atau dia tokoh sudah Islam. Kalau masih kafir, walaupun ada harapan besar, kalau dikasih zakat akan masuk Islam, tidak boleh. Nah, terus ya apa eman ini? Harapan besar masuk Islam. Jangan dikasih zakat, kasih hibah, kasih sodako, kasih zakat tak boleh. Ya, tak boleh. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, wa alla yakuna hasyimiyan wala muttalibian. Bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Ini lebih umum dibanding apa? Ahlu baiti Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau ahlu baiti Rasulullah SAW itu dzurriyyahnya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Terus ke bawah itu dzurriyyahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini jelas termasuk Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib lebih luas, mencakup sepupu-sepupu Rasulullah SAW, keponakan Rasulullah SAW, itu masuk ke situ. Pokok yang jalur ke atasnya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, itu siapapun yang nasabnya nyambung ke situ, baik ahlul bait, artinya dzurriyyahnya Rasulullah SAW, atau bukan dzurriyyahnya, kayak keponakan, anaknya keponakan, cucunya keponakan, dan seterusnya. Pokok yang penting Bani Hashim, Bani Muttalib tidak boleh. Kenapa? Alasannya ada dua. Alasannya ada dua. Pertama, zakat itu ausakhun nas, kotoran. Kotoran dari harta orang. Masa kotoran dikasihkan Bani Hashim, Bani Muttalib, keluarga Rasulullah SAW, kan yang nggak layak. Mestinya hadiah untuk mereka. Bukan hadiah itu untuk penghormatan. Kalau zakat itu kotoran. Kasihkan mereka, nggak layak satu. Kedua, alasannya mereka itu sudah dicukupi dengan khumusul khumus. Jadi dari kas negara itu ada istilahnya khumus. Dari harta harta ghanimah itu ada istilahnya khumus, 1/5. 1/5 ini dibagi lagi menjadi 1/5. Artinya 1% ya. 1% dari kas negara itu untuk keluarga Rasulullah SAW. Harus itu. Tapi sudah dari beratus-ratus tahun lalu tidak ada ya. Terhalang. Sayyidina Hasan, bahkan Sayyidina Hasan dulu itu masih mendapatkan, cuman suatu ketika pernah tidak datang, tidak dikasihkan. Akhirnya Sayyidina Hasan itu sampai kepepet. Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali, ya. Nah, bin Sayyidah Fatimah ya, binti Rasulullah SAW. Itu pernah kepepet, kayak kehabisan gitu. Akhirnya ini jatah dari negara, ada haknya beliau. Bukan beliau minta proposal yang bukan haknya. Memang wajib beliau itu dikasih. Tapi kok tidak datang. Akhirnya mau ngambil pulpen sama kertas, mau nulis surat kepada penguasa yang ada saat itu. Untuk haknya diberikan. Tapi kemudian tidak ditulis dulu, tidur ketemu Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW diajari, kamu tidak usah kirim surat pada penguasa. Tak ajari yang lebih ahsan. Untuk ente. Diajari doa. Apa doanya? Allahumma qta' rajai. Apa? Yang sering diajarkan oleh guru kita. Waqta rajai aman siwa gitu loh. Allah marzuq raja waqta rajai aman siwa. Ada nanti tulisannya ada. Dulu pernah di-share kok. Itu aja. Akhirnya diajarkan itu, udah kamu baca itu. Akhirnya tidak jadi kirim surat, doa itu diulang-ulang. Subhanallah, rezeki yang datang itu melimpah dari jalur yang nggak disangka-sangka, berlipat-lipat daripada jatah dari negara. Akhirnya setelah melimpah-limpah ketemu lagi Rasulullah SAW, dalam mimpi ditanyai, gimana orang kalau tawakal pada Allah? Ahsan apa enggak? Oh iya ahsan Rasulullah. Berlipat-lipat malah ya. Nah, itu jadi ada doanya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu tercintanya Sayyidina Hasan. Ya. Kedua-duanya sama-sama dicintai, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain alaihissalam. Nah, jadi itu, tidak boleh. Lah dari sini, kalau madhab kita, madhab Imam Syafi'i, sampai kapanpun, sampai kiamat, tidak boleh. Zakat itu diberikan kepada keluarga Rasulullah SAW, Bani Hashim atau Bani Muttalib. Kenapa? Itu nggak layak diberikan pada Ahlul Bait, karena itu apa? Ausakhun nas, kotoran manusia. Madhab yang utama dalam madhab Syafi'i seperti itu. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat
Kalau memang mereka masih mendapat jatahnya dari negara yang 1% itu, humusul humus istilahnya ya, 1/5 dari 1/5 kan 1%. Kalau mereka masih dapat jatah itu dari negara, tidak boleh. Tapi kalau sudah terputus seperti sekarang, maka diperbolehkan menerima zakatnya, diperbolehkan. Dan kalau ada orang zakat ingin mengikuti pendapat ini, mengikuti pendapat yang untuk zaman sekarang boleh zakat diberikan kepada ahlul bait, harus ngomong dulu. Ini ada zakat, apakah antum berkenan menerima? Karena bisa jadi orangnya waro, tidak mau ya, tetap menjaga kehormatan sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Masa nerima zakat? Itu. Jadi khawatirnya ini orangnya waro, akhirnya kita kalau tidak ngomong nanti dianggap nipu ya, dianggap nipu. Karena itu diomongkan, habis itu mau tidak mau urusan yang bersangkutan ya, urusan yang bersangkutan. Nah, kalau madzhab Syafi'i nggak boleh, sampai sekarang pun tidak boleh. Tapi sebagian pendapat mengatakan boleh, tapi ya itu tadi catatannya. Kalau mau ngasih, kasih tahu kalau itu zakat. Dia nerima apa enggak terserah. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, orang itu berhak nerima zakat. Allah yakuna mamunan lil muzakki au ghairihi. Artinya tidak tercukupi dengan nafkah wajib. Orang yang sudah tercukupi dengan nafkah wajib, walaupun tidak kerja, tidak boleh nerima zakat. Kayak anak yang cacat tidak bisa kerja, dicukupi oleh orang tuanya. Anak masih kecil, dicukupi oleh orang tuanya. Orang tua yang tidak bekerja, dicukupi oleh anaknya. Nafkah wajib. Ini nggak boleh nerima zakat. Pokoknya sudah tercukupi, tempat tinggal bersama anaknya layak. Pakaiannya dibelikan anak, nafkah dikasih oleh anak layak, cukup. Walaupun dia akhirnya tidak bisa belanja yang lain-lain yang bukan kebutuhan pokok. Tapi kebutuhan pokoknya tercukupi oleh nafkah wajib, tidak berhak nerima zakat. Tidak boleh. Kalau nafkahnya tidak tercukupi, dia nafkah ya oleh anak. Tetapi anaknya juga pas-pasan. Sehingga ya anaknya ya kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi penuh. Orang tuanya ya juga tidak terpenuhi secara tidak tercukupi secara penuh. Boleh nerima zakat untuk menyempurnakan kebutuhannya ya. Nah, itu diperbolehkan. Kalau sudah mamun itu orang ditanggung nafkahnya ya. Itu. Jadi tidak boleh orang yang ditanggung nafkahnya baik oleh muzaki atau oleh lain-lain. Nah, misalnya saya punya anak, nafkah sudah tak cukupi. Anak mau zakat tak kasihkan waladi sendiri, tidak boleh. Sudah tak tercukupi. Beda kalau nggak tercukupi ya. Tidak tercukupi. Maka boleh. Kalau sudah tercukupi tidak diperbolehkan. Kayak istri. Dia tidak punya kerjaan. Mau beli macam-macam tidak bisa. Tapi kebutuhan pokok sudah dicukupi oleh suami. Tidak boleh nerima zakat. Paham ya? Tapi nafkah yang wajib. Kalau nafkah tatawu, tidak apa-apa. Misal ada orang sibuk belajar, akhirnya tidak sempat kerja. Fokus belajarnya memang. Tidak sempat kerja. Dia nafkahnya dicukupi oleh kakak. Nah, itu. Dinafkahi oleh kakaknya, oleh pamannya. Ini nafkah tatawu, bukan nafkah wajib. Boleh dia nerima zakat. Kenapa? Nafkahnya itu bukan nafkah wajib. Nafkah tatawu. Lah nafkah tatawu itu rawan minnah, rawan diungkit-ungkit. Nggak ingat ente ya. Dulu tak biayai begitu. Rawan minnah. Beda kalau nafkah wajib. Masa wajib diungkit-ungkit? Ente tak nafkah dari kecil loh. Wajib kok diungkit-ungkit kan lucu. Aneh ini. Kalau tatawu ini rawan untuk diungkit-ungkit kan tidak enak. Orang diungkit-ungkit itu kan tidak enak. Masya Allah. Fulan misalnya habis antum kasih sarung. Masya Allah pantas sekali sarungnya. Ajib. Ketemu lagi gitu. Masya Allah zen sarungnya. Masya Allah. Nikmat. Harus syukur itu ya. Ini minna secara halus ini ya. Itu. Tiap ketemu begitu. Pantes sarung itu untuk ente. Itu minna. Enggak Pak, selayaknya. Antum kalau udah habis ngasih-ngasih orang, udah lupakan kalau antum pernah ngasih. Itu mestinya. Itu tanda amal makbul. Diingat-ingat terus. Diingatkan yang bersangkutan ya. Menceritakan kepada yang bersangkutan itu namanya minna. Kalau ceritakan pada orang itu ada, Masya Allah itu mustahil. Tak kasih sarung itu. Tak ceritakan ke orang, itu ada. Lebih berat lagi itu bukan minna tapi ada. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Manni, minna itu ngomong, mengingatkan orang yang dikasih bahwa itu tak kasih anak. Kalau ada itu menceritakan ke orang lain. Lebih malu kan ceritakan orang lain kan ya. Yang terakhir, syarat orang itu berhak menerima zakat. Allah yakuna mahjuran alaih. Orang yang mutlakut tasarruf. Nanti di bab muamalat akan dijelaskan mutlakut tasarruf. Bukan mahjur alaih. Orang mahjur alaih itu seperti anak kecil, orang gila,
orang sapeh. Nah, orang sapeh. Sapeh itu mubadzir, mentasarufkan hartanya untuk yang haram. Gitu. Nanti ada di bab mahjur, bab hajar nanti akan ada penjelasannya. Secara umum begitu dulu ya. Jadi nggak boleh mahjur alaih. Jadi nggak sah zakat dikasihkan ke anak kecil, zakat dikasihkan ke anak gila, orang gila. Kalau mau ngasih, kasihkan walinya. Ya, kasihkan walinya walaupun untuk kebutuhan anak ini ya, enggak apa-apa. Tapi kalau diserahkan ke anak kecilnya, ke orang gilanya enggak sah. Kasihkan ke walinya. Begitu juga sapeh, enggak sah memberikan zakat kepada safeh, bukan sapeh-sapeh itu. Kalau mau ngasih, kasihkan ke walinya. Wadah ya? Udah. Ini pembahasan hari ini, insya Allah besok ini ada faslun di Busrul Karim. Tapi enggak ada, di matanya ada ya. Ini fasal ngarang sendiri ya, tambahan murni. Tapi memang penting ini. Itu kan 8 golongan yang berhak nerima zakat. Nah ngasihnya itu dalam bentuk apa? Seberapa? Itu akan diterangkan nanti ya. Syaratnya apa? Secara khusus ke kelompok-kelompok nanti akan diterangkan. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.